Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, rahayu sagung dumadi. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, baik yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri, selamat berjumpa kembali dengan channel Punjul Langit, channel spiritual, channel yang membahas tentang ketauhidan, tentang ketuhanan. Bagaimana cara mengenal Tuhan, bagaimana cara merasakan keberadaan Tuhan, bagaimana merasakan kehadiran Tuhan, bagaimana menyatakan wujudnya Tuhan itu sendiri. Baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini akan kami share dengan topik Aku bersamamu dimanapun kamu berada. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mengenal Tuhan itu harusnya adalah merupakan ilmu dasar sebelum kita itu menjalankan agama. Kenapa begitu? Karena kalau kita merujuk dari suri tauladan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, beliau mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya, kepada pengikut-pengikutnya pada waktu itu adalah seperti itu. Awaluddin ma'rifatullah. Pertama kali kita beragama itu adalah mengenal Allah. Akan tetapi coba kita lihat sekarang ini. Banyak sekali saudara-saudara kita yang menjalankan agama itu tidak didasari dengan ketauhidan dulu atau mengenal Tuhan dulu, sehingga tahu-tahu langsung menjalankan ibadah, amalan ibadah. Padahal dalam menjalankan agama itu tanpa didasari ilmu ketuhanan dulu, tanpa didasari ilmu ketauhidan dulu, yang tadi sudah saya sampaikan di awal tadi, awaluddin ma'rifatullah tadi, pertama kali kita beragama itu adalah mengenal Allah dulu, ya kita akan mengalami ketersesatan dalam menjalankan ibadah. Bagaimana tidak tersesat? Kalau saya ambil contoh, misalnya kita beragama tertentu, kemudian kita melaksanakan ibadah. Ibadah itu adalah artinya kita menyembah kepada Tuhan. Kalau kita itu menyembah kepada Tuhan, Tuhan yang mana yang kita sembah itu? Kemudian apa yang kita persembahkan? Kalaupun kita sudah dikenalkan bahwa Tuhan kita adalah Allah, tapi Allah itu kan bukan Tuhan. Allah itu kan namanya Tuhan. Mestinya kan kita menyembah bukan kepada Allah, tetapi menyembah kepada diri pemilik nama Allah itu. Jadi kalau kita itu menyembah kepada diri pemilik nama Allah, artinya kita sudah mengenal dulu. Tapi kalau kita belum mengenal dengan diri pemilik nama Allah, apa iya kita bisa istilahnya nyembah kepada Tuhan?
Apakah itu dinamakan menyembah Tuhan kalau kita belum kenal dengan diri yang memiliki nama Tuhan itu sendiri? Atau apakah itu dinamakan menyembah kalau kita belum mengenal diri yang mempunyai nama Allah itu? Mestinya kan kita mengenal diri yang memiliki nama Allah itu dulu, baru kita melaksanakan ibadah, baru melaksanakan amalan penyembahan. Sehingga yang kita sembah itu kita tahu, yang kita persembahkan itu juga tahu. Kemudian yang kita sembah itu apanya? Ya dirinya Allah itu kita tahu. Dan otomatis kalau yang kita sembah, yang kita persembahkan, dan yang disembah itu diri yang mana itu kita tahu, berarti ibadah kita itu lurus. Begitu. Tetapi kalau kita menyembah hanya sekedar ikut-ikutan atau mengikuti perintah atau doktrin yang disampaikan oleh mungkin kedua orang tua kita yang lebih dulu beragama, atau mungkin oleh guru ngaji kita, atau mungkin oleh ustadz atau penceramah-penceramah atau ulama di sekitar kita, tetapi kita tidak dikenalkan dengan Tuhan itu sendiri, tidak dikenalkan Allah, diri pemilik nama Allah itu sendiri, ya kita tidak bakalan kita itu bisa lurus. Artinya yang kita sembah ya hanya sebatas angan-angan dan hanya sebatas ritual yang merupakan kewajiban, dan akhirnya nanti hasilnya ya hanya sekedar gugur kewajiban. Nah, disinilah Bapak Ibu dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, fungsinya kita menjalankan agama itu adalah kalau diawali dengan mengenal Tuhan terlebih dahulu. Kalau kita mengenal Tuhan terlebih dahulu, ya semua amalan ibadah kita itu akan lurus-lurus, akan wusul itu artinya akan sampai kepadanya. Bagaimana tidak sampai, wong yang menjalankan dan yang menyembah itu sama, kan begitu. Kok bisa? Baik, tadi di awal wa huwa ma'akum aina kuntum, Allah sudah memberikan clue, memberikan informasi, memberikan petunjuk kepada kita manusia apabila kita itu mau merenung atau mau memahami. Coba dalam surat Al-Hadid ayat 4 di bagian akhir. Di bagian akhir-akhir itu gini. Wa huwa ma'akum aina kuntum, dan aku bersamamu dimanapun kamu berada. Kalau Allah itu bersama kita dimanapun kita berada, berarti kan Allah itu selalu menyertai kita, dan kita itu tidak bisa sedetik pun tanpa Dia. Berdasarkan ayat ini, dan ini bagi mereka orang yang mampu memahami dan mampu menyadari, dia akan ketemu dengan Tuhannya. Nah, bagaimana supaya kita bisa memahami ayat ini dan kita bisa ketemu Tuhannya? Sekarang wa huwa ma'akum aina kuntum, aku bersamamu dimanapun kamu berada. Ini kan menunjukkan bahwa Allah itu beserta, Allah itu menyertai kita kemanapun kita melangkah. Itu kita beserta dengan Allah, Allah beserta dengan kita. Artinya kita itu selalu disertai oleh Allah dan selalu diliputi oleh Allah. Kalau kita itu selalu disertai Allah dan diliputi oleh Allah, kita itu tidak bisa lepas darinya. Apakah kita tidak bisa menyadari? Nah, sekarang mari kita masuk ke dalam diri kita. Kita kupas. Sebetulnya kedudukan Allah mengatakan bahwa aku bersamamu dimanapun kamu berada. Allah kedudukannya itu di mana di dalam hal ini? Coba kita telusuri melalui hidup kita. Kita itu hidup
adalah dihidupkan oleh Allah. Dan hidup itu sendiri, setelah hidup itu dihidupkan oleh Allah, dimasukkan ke dalam tubuh kita, hidup itu adalah roh yang ada di dalam diri kita ini. Jadi kalau hidup itu adalah roh yang ada di dalam diri kita ini, berarti roh itulah yang selama ini menumbuh kembangkan kita, yang selama ini memberikan perlindungan kepada kita, yang selama ini menumbuh kembangkan kita dari lahir sampai saat ini. Itulah karena roh itu tadi. Lah roh itu kalau sudah dimasukkan ke dalam tubuh namanya roh. Tapi roh itu sendiri itu adalah hidup. Karena roh itu ditiupkan oleh Allah pada waktu kita diproses di kandungan orang tua kita. Faida sawaituhu wa nafahtu fihi miruhi faqa'u lahu sajidin. Setelah aku sempurnakan bentuknya, maka aku tiupkan rohku. Aku tiupkan rohku ke dalam janin pada waktu kita diproses oleh kedua orang tua kita tadi. Jadi roh itu ditiupkan oleh Allah saat kita diproses oleh orang tua kita saat kurang lebih usia 4 bulan atau 120 hari. Dan pada waktu itu bentuk kita sudah sempurna. Lah saat itulah Allah meniupkan roh kita ini. Lah roh yang ditiupkan ke dalam janin pada waktu usia 4 bulan itu adalah ruhullah. Aku tiupkan rohku. Kalau rohku itu adalah hidup, berarti yang ditiupkan itu adalah hidupku, hidupnya Allah. Kalau yang ditiupkan itu hidupnya Allah, kalau dalam bahasa Arab namanya adalah hayatullah, hidupnya Allah. Berarti yang ada di dalam tubuh kita ini yang menyebabkan kita bisa hidup, menyebabkan kita bisa tumbuh berkembang sampai saat ini, yang bisa menyebabkan kita bisa melihat, yang menyebabkan kita bisa mendengar, yang menyebabkan kita bisa berkata-kata, yang menyebabkan kita bisa bernapas, itu adalah roh itu sendiri. Jadi roh itu, atau dalam arti luasnya adalah hayatullah tadi, itulah yang selalu menyertai kita. Jadi wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan aku bersamamu dimanapun kamu berada. Kedudukannya adalah ada di roh ini, ada di hidup, di hayatullah ini. Jadi kita itu hidup setelah roh dimasukkan ke dalam tubuh kita ini. Roh atau hidup itu selalu terhubung dengan hidupnya Allah itu sendiri atau hayatullah. Lah, bersambungnya atau terhubungnya hidup yang ada di dalam diri kita dengan hidupnya Allah itu instrumennya apa? Instrumennya adalah napas yang kita hirup ini. Napas yang kita hirup itulah yang menghubungkan hidup yang ada di dalam tubuh kita dengan hidupnya yang maha hidup. Kalau yang maha hidup itu selalu menyertai kita, berarti caranya menyertai yang maha hidup atau hayatullah itu adalah melalui napas kita ini. Di mana kita selalu bernapas, berarti kita selalu beserta dengan Allah. Allah menyertai kita dan kita beserta dengan Allah. Kenapa bisa begitu? Karena napas inilah yang menghubungkan hidup yang ada di dalam diri kita dengan hidupnya Allah yang maha akbar, yang maha besar, yang maha agung. Berarti hidup itu sendiri atau napas itu sendiri itu siapa? Napas itu adalah ya hidup itu sendiri. Napas itu ya hidup itu sendiri. Kalau napas itu hidup, ya berarti napas itu adalah hayatullah itu sendiri. Apa iya kalau napas itu hidup atau hayat atau Allah itu sendiri?
Sekarang kita buktikan, orang yang hidup itu adalah tandanya adalah kalau bernapas. Bernapas, kita menghirup udara dari alam kosong ini, berarti kita hidup. Dan saat kita menghembuskan napas, itu adalah kita mati. Tapi karena kita masih tetap menghirup udara, masih tetap menghirup, kemudian mengeluarkan, menghirup, mengeluarkan, sehingga kondisi tubuh ini, kondisi jasad ini masih hidup. Tetapi kalau sudah menghembuskan napas yang terakhir, berarti baru yang namanya mati. Dan kalau jasad ini sudah mengalami yang namanya menghembuskan napas yang terakhir, berarti sudah tidak hidup lagi. Kenapa? Sang hidup sudah lepas dari jasad kita. Berarti yang lepas itu siapa? Ya hidup itu sendiri. Kemana lepasnya hidup? Lepasnya hidup ya ke alam kosong ini. Nah berarti alam kosong ini siapa? Ya hidup itu sendiri. Kalau alam kosong itu hidup, ya hidup, berarti ya hidup itu sendiri, ya hayatullah itu sendiri. Kalau hidup alam kosong ini adalah hidup itu sendiri atau hayatullah itu sendiri, lah berarti alam kosong itulah Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Alam kosong ini tidak bisa didefinisikan. Apakah dia kosong? Tidak. Ada yang mengatakan kosong tapi isi. Hanya isinya itulah yang tidak bisa dijelaskan. Maka di dalam Al-Quran dijelaskan laisa kamitslihi syai'un. Itulah wujudnya Allah, itu laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak bisa diceritakan, Allah tidak bisa didefinisikan, Allah tidak bisa dideskripsikan. Karena Allah itu adalah laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa diserupakan dengan apapun. Jadi kembali, kalau kita ini adalah hidup di alam kosong ini, dan hidup itu adalah ya alam kosong ini. Kalau hidup ini adalah hayatullah, alam kosong ini adalah Allah itu sendiri. Jadi kita itu centang berenang di lautan hidupnya Allah. Kalau kita ibaratkan seperti ikan di laut dengan air laut. Ikan laut itu ibarat manusia, dan air laut itu ibarat Tuhan. Ikan tidak bisa hidup kalau tidak di air laut. Manakala ikan itu lepas dari air laut, maka ikan ini akan mengalami kematian. Begitu juga dengan manusia ini. Apabila kita melepaskan napas, artinya kita sudah tidak memerlukan atau tidak menghirup udara lagi, tidak menghirup udara yang dari alam kosong ini, berarti kita sudah melepaskan diri dari lautan kehidupan ini. Atau kalau ikan melepaskan diri dari air laut tadi, berarti dia akan mengalami kematian. Proses manusia juga seperti itu. Jadi kesimpulannya, Tuhan itu adalah ya yang hidup itu sendiri. Yang hidup di dalam diri kita, kalau sudah menyatu dengan tubuh kita, itu namanya ruh. Ruh itu kata lainnya adalah hidup itu sendiri. Dan hidup itu sendiri yang menghidupi seluruh makhluk ini adalah hidupnya Allah atau hayatullah itu sendiri. Lah hayatullah itu sendiri itu adalah ya Allah itu sendiri, ya Tuhan itu sendiri, ya Allah itu sendiri. Makanya Tuhan itu terang, Tuhan itu cetha, Tuhan itu jengleh itu ya padha karo cetha. Tuhan itu lebih terang. Bahkan lebih terang cahaya Tuhan itu daripada cahaya matahari. Coba kita bayangkan, cahaya matahari itu sudah terangnya seperti ini. Tetapi bagi orang yang sudah bisa mengenali Allah, orang yang sudah dikenalkan oleh Allah dengan Allah sendiri,
itu akan mengetahui bahwa Tuhan itu ternyata terang, bahkan lebih terang daripada cahaya matahari itu sendiri. Sekarang kita buktikan juga. Apa iya kalau alam kosong yang terang, yang merupakan sumber dari segala kehidupan, baik itu manusia, baik itu hewan, baik itu tumbuh-tumbuhan, dan seluruh makhluk yang lainnya, itu adalah Allah. Yang bisa mendukung ayat itu di mana? Coba di dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Di sana disebutkan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la taqutuhu sinatun wa la naum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang hidup dan berdiri sendiri, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang hidup dan berdiri sendiri, yang terus-menerus menghidupi makhluknya. Ini tercantum di dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Kalau orang mengatakan itu adalah ayat kursi, dan banyak yang sudah hafal ayat kursi, tapi kadang kita nggak tahu artinya, padahal kita sudah hafal. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la taqutuhu sinatun wa la naum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang hidup kekal dan berdiri sendiri, yang terus-menerus mengurus makhluknya, yang terus-menerus menghidupi makhluknya. Nah inilah kalau kita hubungkan dengan ayat surat Al-Hadid ayat 4 tadi, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ini jelas relevan dan jelas match. Aku bersamamu dimanapun kamu berada. Aku bersamamu dimanapun kamu berada. Artinya kan kedudukan ayat ini kalau yang di dalam diri kita adalah napas itu, hidup itu sendiri. Kemudian kalau kita perlu bukti lain, di dalam surat Al-Baqarah ayat 115, di sana dikatakan walillahil masyriqu wal maghrib fa'aina matu walupas sama wajahullah innallaha wasi'un alim. Kepunyaankulah timur dan barat, kepunyaankulah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap disitulah wajahku. Jadi kepunyaankulah timur dan barat, antara timur dan barat itu adalah milik Allah. Kemanapun kamu menghadap, disitulah wajahku. Jadi kita itu kemana saja kita menghadap, kita itu adalah berhadapan dengan Allah. Karena kita diliputi oleh Allah sendiri, oleh Allah itu sendiri. Kita diliputi oleh Allah sendiri, dan aku bersamamu dimanapun kamu berada. Artinya kita itu hidup centang berenang di lautan kehidupannya Allah, di lautannya Allah. Seperti itu. Kalau di dalam surat Al-Baqarah ayat 115 ini kan harusnya bagi mereka yang sudah bisa memahami ayat dan bisa memahami artinya, ini lebih jelas lagi. Coba kita renungkan. Kepunyaankulah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, disitulah wajahku. Ini ceritanya kalau kita merujuk kepada asbabun nuzul turunnya Al-Quran ayat ini, itu ceritanya adalah ada sahabat Rasul yang tadinya itu mau sholat, tetapi kondisi saat itu adalah gelap gulita karena mendung, mau hujan, mau turun hujan. Kemudian dia sholat, kemudian menghadap pikirannya, secara pikirannya dia menghadap kiblat kan begitu. Kemudian ditandailah kiblatnya itu dengan kayu begitu ya, dengan kayu yang ditancapkan. Nah, begitu selesai sholat, kemudian awan sudah kembali terang, ternyata menghadapnya itu tadi salah. Kemudian dia bercerita kepada Rasulullah,
Ya Rasulullah, saya sholat tadi ternyata tidak menghadap kiblat. Maka turunlah ayat ini. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aina matuwallu fasama wajhullah. Kepunyaanku lah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap disitulah wajahku. Artinya kita kemanapun kita menghadap, kita itu adalah berhadapan dengan Allah. Termasuk orang yang salah sholat tadi, walaupun salah kiblat secara syariat ke Baitullah, ke Mekah, tapi Baitullah yang sebenarnya adalah yang di qalbun mukmin ini, yang di hati kita ini. Karena kemanapun kamu menghadap disitulah wajahku. Jadi amat gamblang dan jelas dan cetha welo-welo. Jadi disinilah salah satu beberapa di antaranya cara mengenal Allah itu adalah banyak sekali. Banyak jalan untuk mengenal Allah. Bahkan Allah mengatakan sendiri bahwa jalan untuk ketemu aku Allah itu adalah sebanyak makhluk yang Dia ciptakan. Artinya setiap makhluk yang Dia ciptakan sudah disertai jalannya sendiri untuk bertemu dengannya. Namun kenapa banyak orang yang tersesat? Karena banyak karena di dalam setelah menjalani kehidupan ini banyak sekali tikungan-tikungan yang menyesatkan. Banyak sekali data-data, informasi-informasi yang berwujud dogma, dan dogma itu ternyata menyesatkan, membatasi dan mendinding atau menghijab pikiran kita, menghijab hati kita, sehingga kita justru malah tidak bisa sampai kepada Allah itu sendiri. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat kepada saudara-saudaraku dimanapun berada, bisa memberikan pencerahan. Setidaknya kalau ini yang kami sampaikan itu adalah hanya sebatang lilin, tetapi sebatang lilin yang menyala itu walaupun kecil bisa menerangi terhadap yang mengalami kegelapan. Mengalami kegelapan di sini artinya adalah bagi mereka yang belum bisa mengenal Tuhan, itu artinya adalah ibarat kegelapan. Sedangkan lilin tadi walaupun menyalanya hanya kecil, minimal adalah menerangi di sekitar lilin, di sekitar nyala lilin itu sendiri. Baik, mudah-mudahan sekali lagi bisa menginspirasi, bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.